Perkenalkan, nama saya Hindun Fitriana dengan NIM B100220272. Saya di sini akan mempresentasikan rencana bisnis Citra Daster Cantik dan strategi pengelolaannya. Industri fashion muslimah Indonesia berkembang pesat dengan meningkatnya kebutuhan busana rumahan yang nyaman dan modis, sehingga produk seperti daster kini menjadi bagian dari gaya hidup modern. Melihat peluang ini, Citra Daster Cantik itu hadir sebagai brand lokal yang menawarkan daster dan gamis longgar bernuansa syar'i, elegan, dan terjangkau, serta memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan kolaborasi digital untuk memperluas pasar. Namun, strategi ini menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, perubahan algoritma, dan tuntutan inovasi konten. Dan visi dan misi Citra Daster Cantik. Visinya yaitu menjadi brand fashion muslimah rumahan yang terpercaya, nyaman, dan elegan dengan harga terjangkau. Nah, sedangkan misinya yang pertama yaitu menghadirkan produk daster dan gamis berkualitas dengan desain syar'i modern, memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasaran dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada mendorong kreativitas perempuan Indonesia dalam industri fashion rumahan. Yang terakhir yaitu memberikan pelayanan ramah, cepat, dan responsif kepada pelanggan. Dan ada analisis pasar. Industri fashion muslimah rumahan semakin diminati, terutama setelah meningkatnya penggunaan media sosial dan e-commerce. Konsumen kini tuh lebih mudah menemukan produk fashion lokal dengan kualitas baik, namun harganya tetap terjangkau. Nah, beberapa kompetitor seperti merek daster rumahan di marketplace itu menawarkan harga dan desain yang bervariasi. Nah, sedangkan di Citra Daster Cantik ini memiliki keunggulan yaitu motif yang eksklusif, kemudian desain elegan dan syar'i, bahannya yang premium adem, kemudian harganya juga terjangkau, dan yang terakhir itu respon customer service-nya yang cepat. Kemudian ada strategi pengelolaan bisnis. Yang pertama ada strategi produksi, seperti bekerja sama dengan penjahit lokal yang berpengalaman, sistemnya made by order atau PO, untuk menghindari penumpukan stok. Terus kemudian kontrol kualitas ketat seperti bahan, jahitan, motif, dan label. Kemudian ada inovasi motif dan desain setiap bulan. Nah, yang kedua ada strategi pemasaran, itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace. Kemudian ada e-commerce seperti Shopee dan Tokped. Nah, kemudian yang ketiga ada kolaborasi influencer, mikro-influencer muslimah. Kemudian ada konten pemasaran seperti foto, video, try-on, terus review pelanggan, dan live shopping. Terus kampanye offline-nya juga ada seperti bazar, stand UMKM, dan penjualan rumahan. Yang ketiga ada strategi keuangan, dan yang keempat ada strategi SDM dan operasionalnya seperti tim kecil, penjahit, dan pengemasan, kurir lokal, atau ekspedisi. Yang kemudian ada pelatihan pelayanan pelanggan dan pembuatan konten sederhana. Terus analisis SWOT. Nah, S itu strength, kekuatan, bahan yang berkualitas, motif eksklusif, harga terjangkau, dan pelayanan cepat. Kemudian ada weakness, seperti kapasitas produksi itu terbatas dan modalnya kecil. Kemudian opportunity, permintaan daster muslimah tinggi, tren belanja online meningkat. Yang terakhir ada threat, persaingan produk serupa, perubahan tren fashionnya juga cepat. Tujuan dan proyeksi bisnis. Nah, yang pertama yaitu tujuan jangka pendek itu setahun. Yang pertama itu memperluas jangkauan pasar melalui media sosial. Yang kedua itu mencapai 800 sampai 1000 pelanggan pertama, dan yang terakhir itu omset itu minimal 80 sampai 120 juta di tahun pertama. Kemudian yang kedua ada tahun jangka panjang itu 3 sampai 5 tahun. Nah, yang pertama itu membuka toko fisik kecil seperti kayak showroom rumahan gitu. Kemudian yang kedua ada membuat website resmi dan sistem e-commerce mandiri. Yang ketiga mengembangkan tim produksi itu lebih besar, dan yang terakhir yaitu menjual produk melalui reseller dan distributor. Kemudian peluang bisnis. Yang pertama yaitu permintaan tinggi, yang kedua pertumbuhan belanja online, yang ketiga tren bangga produk lokal, yang keempat itu peluang ekspansi produk, yang kelima itu kolaborasi influencer, yang keenam program reseller dan dropship, yang ketujuh ada event offline dan bazar UMKM, dan yang terakhir itu tren konten video pendek. Jadi kesimpulannya, Citra Daster Cantik itu adalah bisnis fashion muslimah rumahan yang berkembang pesat melalui pemanfaatan media sosial, e-commerce, dan desain berkualitas.
Kemudian inovasi, konsisten produk, serta strategi pemasaran digital menjadi kunci keberhasilannya. Meski menghadapi persaingan dan perubahan algoritma, brand ini itu tetap relevan dan berpotensi menjadi UMKM fashion lokal yang kompetitif di era digitalisasi.